Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah pembelajaran SKI di Madrasah akan mempresentasikan hasil makalah kami yang membahas tentang standar kompetensi dan kompetensi dasar di madrasah. Baiklah, langsung saja saya persilahkan kepada pemateri pertama untuk memaparkan materinya. Selamat menyaksikan. Adapun pengertian standar kompetensi dan kompetensi dasar. Pengertian standar kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai oleh siswa mempelajari mata pelajaran tertentu pada jenjang pendidikan tertentu. Adapun pengertian kompetensi dasar adalah fikir fundamental yang memberikan arah dan kejelasan dalam proses pembelajaran. Setiap KD adalah pernyataan yang terukur, mendetail, dan konteks mengenai hasil pendidikan. Fungsi utama standar kompetensi pembelajaran menjadi pedoman standar kompetensi, memberikan kerangka yang jelas mengenai apa saja yang harus dipelajari dan dicapai oleh siswa sehingga proses pembelajaran menjadi terarah dan fokus. Mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Tujuan kompetensi tidak hanya sebatas pemahaman materi, tetapi juga mencakup pengembangan keterampilan, praktis, dan sikap dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari dan dunia kerja. Fungsi kompetensi dasar dalam kurikulum Indonesia memiliki beberapa fungsi penting. Menguraikan detail pembelajaran. KD adalah pernyataan yang lebih rinci tentang apa yang diharapkan siswa kuasai dalam suatu mata pelajaran atau bidang studi. Pedoman penyelenggaraan, penilaian penyelenggaraan, basis pemanfaatan, dan evaluasi. Yang pertama yaitu mata pelajaran, yaitu bidang studi atau disiplin ilmu yang diajarkan di sekolah. Dan yang kedua yaitu kelas atau semester, yaitu tingkatan kelas dan semester di mana SK dan KD tersebut berlaku. Dan yang ketiga yaitu kompetensi inti, yaitu tingkatan kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan atau SKL yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap tingkatan kelas. Dan yang keempat itu indikator pencapaian kompetensi, yaitu ukuran atau penandaan yang dilakukan bahwa siswa telah mencapai suatu KD tersebut. Dan yang kelima yaitu materi pembelajaran, bahan ajar yang digunakan untuk mencapai SK dan KD tersebut. Dan yang keenam yaitu kegiatan pembelajaran, yaitu aktivitas yang dilakukan siswa dan guru untuk mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Dan yang ketujuh yaitu penilaian, yaitu pengumpulan atau pengelolaan informasi untuk mengukur pencapaian SK dan KD oleh siswa. Materi keempat yaitu lingkup materi SK dan KD. Lingkup materi SK dan KD mencakup semua aspek pembelajaran dalam kurikulum. Yang pertama yaitu ranah kognitif atau pengetahuan, yaitu pemahaman konsep, prinsip, dan teori suatu bidang ilmu. Dan kedua yaitu ranah afektif, yaitu sikap dan nilai, yaitu pembentukan nilai karakter, sikap spiritual maupun sosial. Dan ketiga yaitu ranah psikomotorik atau keterampilan, yaitu kemampuan menerapkan pengetahuan dalam tindakan yang nyata. Materi berikutnya itu prinsip perumusan SK dan KD. Yang pertama yaitu meluas, artinya adalah peserta didik memperoleh kesempatan yang luas untuk menyeimbangkan pengalaman tentang pengetahuan, keterampilan, sikap, nilai yang berkaitan dengan pembelajaran yang berlangsung.
kemudian seimbang, artinya di mana setiap kompetensi perlu dapat dicapai melalui alokasi yang cukup untuk pembelajaran yang efektif. Yang ketiga, relevan, maksudnya adalah di mana setiap kompetensi terkait dengan penyiapan peserta didik untuk meningkatkan mutu kehidupan melalui kesempatan pengalaman. Yang terakhir yaitu perbedaan, maksudnya adalah merupakan upaya pelayanan individual di mana peserta didik perlu memahami apa yang perlu untuk dipelajari. Kemudian materi yang terakhir yaitu evaluasi pencapaian SK dan KD. Langkah-langkah evaluasi pencapaian SK dan KD adalah pertama menetapkan indikator pencapaian kompetensi, kemudian merancang instrumen penilaian, kemudian melaksanakan penilaian yang mengumpulkan data hasil belajar peserta didik secara sistematis, kemudian mengelola dan menganalisis hasil penilaian, menafsirkan hasil evaluasi, dan menindaklanjuti hasil evaluasi. Itulah pemaparan dari kelompok kami. Itulah tadi hasil pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kami tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.